Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian Masjid Al-Jariyah Al-Thalath Surabaya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk berkumpul di tempat yang mubarakah ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mubarakah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan faedah dan juga nantinya bisa kita amalkan dari ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatan iman rahmani wa rahmatullah. Kami diamanahkan untuk melanjutkan atau meneruskan kajian yang telah rutin diadakan oleh Masjid Al-Jariyah Al-Thalath yang sudah bertahun-tahun terlaksana, yang diisi dan diampu oleh Al-Ustaz Ridwan Ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Mudah-mudahan gagasan beliau dari kajian tafsir ini menjadi amal jariah beliau yang senantiasa terus mengalir. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai tulab dari beliau terus bisa meneruskan apa yang menjadi harapan beliau untuk berkembangnya dakwah Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan dengan adanya kajian-kajian seperti ini, Al-Quran tersampaikan kepada umat, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersampaikan kepada umat, sehingga tauhid, as-sunnah, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya bisa tersebarkan dan diamalkan oleh kaum muslimin. Ikhwatan iman rahmani wa rahmatullah.
Namun kajian yang akan kami lanjutkan bukan tafsir Ibnu Katsir yang biasa beliau angkat, namun tafsir yang akan kita kaji adalah tafsir As-Sa'di. Karena kami memilih tafsir As-Sa'di alasannya tafsir As-Sa'di lebih ringkas dan tidak terlalu lama jika dibahas dalam setiap pertemuan. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, dan surat yang akan dibahas tidak melanjutkan surat yang dibahas oleh Ustaz Ridwan, namun kami berangkat dari yaitu juz amma. Jadi dari surat-surat pendek. Mudah-mudahan nanti pembahasan tersebut bisa istiqomah dan bisa menutupi, yaitu dari surat-surat yang belum dibahas oleh Ustaz Ridwan Ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Ikhwatul iman rahimani wa rahmatullah, sebagai mukadimah bahwasanya tafsir As-Sa'di ini ditulis atau disusun oleh Syekh Abu Abdillah Abdurrahman Ibn Nasir Ibn Abdillah Ibn Nasir As-Sa'di. Ada yang membaca dengan As-Sa'di. Beliau dari Bani Tamim, lahir di Unaizah tahun 1307 Hijriah atau 1886 Masehi. Beliau Syekh As-Sa'di hafal Al-Quran semenjak umur 11 tahun. Di antara buku beliau yang paling masyhur terkenal adalah Syekh Muhammad Asy-Syinkiti rahimahullah. Dan beliau rahimahullah, Syekh As-Sa'di dikenal atau banyak ulama mengatakan murid Ibnu Taimiyah rahimahullah dan murid Ibnu Qayyim rahimahullah. Padahal tidak. Karena masa Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah dan Syekh As-Sa'di sangat terpaut jauh. Ulama banyak mengatakan seperti itu dikarenakan pembahasan Syekh As-Sa'di banyak membahas pembahasan atau kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim rahimahullah, sehingga pemikiran dari Syekh As-Sa'di banyak terpengaruh dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antara karya beliau yang masyhur yang paling terkenal dari puluhan kitab yang beliau karang adalah Minhajus Salikin. Ini adalah kitab fikih yang ringkas yang sangat diminati dan banyak dipakai oleh tulabul ilmi. Dan tafsir As-Sa'di sebagaimana yang akan kita bahas ini adalah tafsir yang populer, tafsir dari kalangan ulama mutaakhirin yang banyak dipakai oleh yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara murid beliau Syekh As-Sa'di rahimahullah yang paling masyhur, paling terkenal adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sehingga ketika kita yaitu mengetahui Syekh As-Sa'di ini, maka kita akan mengetahui bahwasanya beliau ini adalah seorang yang alim, seorang yang pakar di dalam ilmu agama. Kita bisa melihat dari gurunya dan kita bisa melihat dari muridnya. Kita semua tahu dan kenal, sering mendengar Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dengan karyanya yang sangat banyak, kepakarannya di dalam ilmu agama. Ternyata itu adalah murid dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Beliau wafat 1376 Hijriah bertepatan 1955 Masehi.
Barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan perdana kita pada malam hari ini, kita akan membahas yaitu tafsir dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi dari belakang. Pembahasannya dari juz amma, yaitu bagian belakang. Insyaallah pertemuan berikutnya surah Al-Ikhlas dan seterusnya. Jadi mundur. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas tafsir dari surah Al-Falaq dan An-Nas, kita baca terlebih dahulu yaitu ayat per ayat dari surah Al-Falaq dan An-Nas supaya kita mendapatkan pahala membaca. Karena membaca saja sudah mendapatkan pahala dari setiap huruf. Dari huruf-huruf Al-Quran itu, satu huruf itu 10 ganjaran. Dan berapa huruf dari yaitu ayat-ayat dari surah Al-Falaq dan An-Nas. Maka eman atau mubadir kalau kita tidak membacanya. Saya taruhin panjenengan ikuti. Istami'u rabbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan lupa dipantulkan karena huruf muqalah. Huruf qaf dipantulkan dengan cepat. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ingat di nun tasydid itu dengung 3 haraf, 3 huruf. Birabbin nas. Birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas.
توسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. Baik, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum masuk tafsir, ada sabab an-nuzul atau sebab turunnya dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini. Surah Al-Falaq ini surat ke-113, surah An-Nas surah ke-114. Keduanya turun bersamaan. Sebab turunnya adalah Nabi Muhammad SAW pernah tersihir, disihir oleh Labid bin Al-Aqsam, seorang Yahudi yang dengki kepada Nabi Muhammad SAW. Sihirnya berupa pintalan, yaitu dari rambut Nabi Muhammad SAW. Sebagian rambut Nabi SAW diambil, dipintal dan ditutup dengan yaitu pelepah kurma, dibuang dan ditaruh di dalam sumur mati, yaitu sumur yang tidak digunakan lagi oleh orang-orang saat itu, yang airnya kemerah-merahan, yaitu merah pacat. Nabi SAW tersihir berupa, yaitu terhayal oleh Nabi SAW telah melakukan sesuatu. Jadi seakan-akan Nabi SAW telah melakukan ini dan itu. Ternyata belum, ternyata tidak melakukannya. Dan juga sampai-sampai Nabi Muhammad SAW terhayal pada diri beliau telah mendatangi atau menggauli istrinya, padahal belum atau tidak. Dan ini terjadi berhari-hari, sampai datanglah yaitu dua malaikat di pembaringan Nabi SAW, di tempat peristirahatan Nabi Muhammad SAW, yang mana keduanya saat itu, dua malaikat ini bercakap-cakap. Kenapa Nabi Muhammad ini tersihir? Siapa yang menyihir? Dikasih tahu, Labid bin Al-Aqsam. Di mana tempat sihirnya? Yaitu di sumur tua, sumur mati. Berupa apa? Berupa pintalan. Ya. Lalu pada pagi harinya Nabi Muhammad SAW dengan wahyu tadi, jadi dari khobar dari malaikat tadi, akhirnya pagi harinya Nabi Muhammad SAW menyuruh Ammar ibn Yasir rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, menyuruh Ammar bin Yasir dan para sahabat untuk mengambil yaitu pintalan sihir tadi, bubul tadi yang ada di sumur tua tadi. Diambillah, ya, lalu diangkat. Ternyata ada pada bubul tadi itu 11 ikatan. Ada 11 ikatan, 11 tali. Yang mana 11 tali tersebut oleh Nabi Muhammad SAW setelah diangkat dibacakan surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini, yang menjadi sebab turunnya dari surat ini. Setiap Nabi Muhammad SAW membaca satu ayat, lepaslah yaitu tali pintalan tadi. 11 pintalan tadi atau 11 ikatan tadi lepas dengan membaca 11 ayat persis. Surah Al-Falaq itu 5 ayat, surah An-Nas berapa? 6 ayat. Lepas semuanya. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW sembuh. Itu ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, sebab turunnya dari
surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini. Sebagian orang yaitu yang menggunakan akalnya mengingkari bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah tersihir. Alasannya mereka atau alasan orang-orang yang jahil ini yaitu mengatakan kalau Nabi Muhammad SAW tersihir, nanti bagaimana? Berarti wahyu pernah tercampur dengan kelupaan atau kealpaan atau kesalahan Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka tidak terima kalau Nabi Muhammad SAW dikatakan pernah tersihir. Maka jawabannya buat Imam rahimani wa rahimakumullah terhadap syubhat ini, bahwasanya sihir yang menimpa Nabi Muhammad SAW ini tidak berpengaruh terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sihir yang menimpa Nabi Muhammad SAW itu hanya berupa dua, yaitu dihayalkan pernah melakukan ini dan itu ternyata belum, dihayalkan pernah berhubungan dengan istrinya ternyata belum, tidak merubah, tidak mengganggu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja, dulu Nabi Musa pernah tersihir. Nabi Musa pernah yukhayyal, dihayalkan kepadanya, yaitu bahwasannya tali yang dilemparkan oleh tukang sihirnya Fir'aun itu dinampakkan seperti ular. Yukhayyalu ilaihi yakni sihrihim annaka tas'a. Seakan-akan yang dilihat Musa itu tali yang dilemparkan oleh para tukang sihir itu adalah seperti ular yang merayap, padahal tali. Berarti Musa pernah tersihir matanya, pandangannya, dan ini tidak berpengaruh terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Dan alasan berikutnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah tersihir ini sebagai pelajaran bagi umatnya, bahwasanya kalau Nabi Muhammad SAW saja pernah disihir, apalagi kita umatnya yang yaitu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketakwaannya, keimanannya, kesolehannya, penjagaannya terhadap yaitu diri kita kurang. Nabi Muhammad SAW kurang apa? Masih tersihir. Lalu bagaimana dengan kita? Kita tidak boleh merasa aman. Itu sebenarnya hikmah yang hendak disampaikan. Jadi apa yang terjadi pada Rasulullah SAW itu semuanya ada hikmahnya dan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Selama khabarnya sahih, kita wajib mengimani. Dan khabar tentang bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pernah tersihir itu khabar yang sahih dan masyhur mutawatir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung saja masuk ke tafsir ya. Surah Al-Falaq. Mau ada yang baca? Tidak. Biasanya ada yang baca ya. Mungkin sebagiannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, qul muta'awwidan a'udhu ay alja'u wa aludu wa a'tasimu bi rabbil falaq ay falikul haqqi wan nawa falikul isbah. Min syarri ma khalaq wa hada yashmil jami'a ma khalaqallahu min insi wa jinnin wa hayawanatin fa yusta'adu bi khaliqiha min asy-syarri alladhi fiha. Jadi qul katakanlah hai Muhammad muta'awwidan, dalam keadaan yaitu memohon perlindungan, yaitu dengan mengucapkan apa? Aku berlindung. Maksudnya dari aku berlindung itu adalah al-ja'u.
aku memohon perlindungan, wa aluhu, aku mohon penjagaan, wa a'tasimu, aku mohon pemeliharaan. Jadi ucapkan. Itu Nabi Muhammad SAW disuruh mengucapkan. Kita umatnya juga. Khithabul Muhammadin, khithabul ummati. Khitab yang tertuju kepada Nabi Muhammad SAW itu tertuju juga terhadap kita sebagai umatnya. Kalau Nabi Muhammad SAW disuruh berlindung, kita juga harus berlindung. Dari apa? Ya. Dari apa dan kepada siapa? Jadi kalau kita berlindung itu dari apa dan kepada siapa? Pertama, kepada siapa? Birabbil falaq, terhadap Rabb al-Falaq. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, ay falikil habbi wan nawa. Habbi wan nawa, yaitu Allah zat yang yaitu membelah butir biji-bijian dan biji buah-buahan. Allah lah yang membuat biji yang kita lihat itu para bapak bisa terbelah lalu bisa tumbuh, itu Allah SWT. Itu dari kata falik, yaitu membelah. Jadi biji itu bisa terbelah karena Allah SWT yang membelah. Falikul habbi wan nawa. Tafsiran yang kedua, falikul isbah, yaitu Allah lah yang yaitu menerbitkan waktu subuh atau menciptakan waktu subuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ini hanya Tuhan waktu subuh saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasannya waktu subuh ini punya keistimewaan dibanding waktu yang lain. Karena di waktu tersebut itu cahaya muncul, cahaya kehidupan, yaitu pagi mulai yaitu datang, dan aktivitas manusia mulai yaitu mulai dikerjakan di muka bumi ini, ya. Dan di mata iman rahimani wa rahimakumullah, kita disuruh berlindung kepada Allah Rabbul Falaq. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah ciptakan atau makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yashmalu jami'a ma khalaqa Allahu min insin wa jinnin wa hayawanatin. Dan makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi yaitu dari golongan manusia, dari golongan jin, dan juga hewan-hewan, ya. Faista'anu bi khaliqiha min asy-syarri alladhi fiha, maka kita dianjurkan untuk yaitu minta perlindungan. Jadi dimintai perlindungan ya Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliqnya, sebagai pencipta dari yaitu kita dan dari al-falaq, ya. Dari apa? Minasyarril ladzi fiha, dari keburukan yang ada padanya, dari makhluk-makhluk tersebut. Manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Kita berlindung dari keburukannya, ya. Jin itu ada yang baik, ada yang buruk. Kita berlindung dari keburukannya, ya. Hewan itu juga banyak yang buruk, meskipun ada yang juga baik, seperti gula, seperti kalajengking ini buruk. Memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang murni baik, surga, malaikat murni baik. Ada yang murni buruk, seperti iblis, setan, neraka murni buruk. Ada yang kadang baik, kadang buruk. Ya kita ini, ya, manusia, jin ini kadang baik, kadang buruk. Kita berlindung dari itu semua. Lanjut. ثم فصل بعد المعنى فقال ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يخشى الناس وتنتشر فيه كثير
umum. Awalnya tadi umum. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, umum dari kejahatan makhluknya. Sekarang Allah khususkan wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Ai maksudnya min syarri ma yakunu fil lail, yaitu dari keburukan yang ada pada malam hari. Ina yaushan nas, ketika meliputi atau menutupi manusia. Wa tantashu fihi katsirun minal arwah syarirati, dan tersebar di malam tersebut itu arwah asyarirah. Al-arwah asyarirah itu ruh yang jahat, ya, ruh yang jahat, jin-jin yang menjadi suruhan-suruhan para dukun, para tukang sihir itu berkeliaran di malam hari. Al-mudhiyati, yang berbahaya, yang mengganggu. Kenapa kok malam hari kok tidak siang hari? Ya, jadi kita disuruh berlindung dari keburukan yaitu malam apabila gelap gulita. Kenapa kok malam tidak siang? Karena kejahatan atau keburukan itu umumnya lebih banyak terjadi pada malam hari dibandingkan siang hari. Kita lihat pencuri banyak terjadi pada malam hari. Itu juga banyak siang hari sekarang. Sekarang nggak kenal siang malam. Tapi umumnya perampok, ya, dan orang-orang jahat itu yaitu beraksi di malam hari. Begitu juga dukun. Dukun itu beraksi di malam hari, yaitu menyampaikan sihirnya kepada orang yang disihir tersebut itu banyak terjadi di malam hari. Kita berlindung dari yaitu wasikin tidak waqaba. Lanjut Ustaz. Wa min syarri nafathati fil 'uqad ay wa min syarri as-sawahil allati yasta'inna 'ala sihri illa min nafakh fil aqli allati ya'qiluha 'ala sihri. Selanjutnya kita juga dianjurkan atau diperintah untuk berlindung dari min syarri nafathati fil 'uqad, dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada al-uqad, buul-buul. Ya, ayat maksudnya wa min syarri sawahir, dari keburukan para tukang sihir perempuan. Allati yasta'inna ala sihrihinna, yang mana mereka itu yasta'inna ala sihrihinna, yaitu di dalam sihirnya itu menggunakan bantuan binafsi, yaitu dengan tiupan. Kalau dukun tahu, kalau saya tahu. Dengan mungkin ada yang mantan dukun, mau bilang obat, ya. Jadi dukun itu pasti menggunakan yaitu bantuan nafas, yaitu hembusan. Ya, Allah alam seperti apa? Fil pada bulu-bulu. Ya, makanya kata para ulama, hikmah dari hembusan itu penting. Hembusan ini, tiupan ini, kalau diisi dengan tiupan baik, zikir, maka jadi rupiah. Tapi kalau hembusan ini, tiupan ini, mantra, apa, jimat, gitu, maka juga buruk akibatnya. Jadi hembusan ini berpengaruh. Ya. Allati yaqidnaha 'ala sihri, yang mana diikatkannya ya untuk atau atas sihir tersebut. Ya. Kewat Imam Mani warahmatullah, dan sihir seperti ini sampai sekarang masih ada, berupa pimpalan ikatan itu. Ya. Ada sihir berupa yaitu mufaraqah, supaya terpisahnya suami dan istri. Ya. Ada juga sihir mahabbah, dijadikan cinta seorang laki-laki dan perempuan. Ada sihir ya sakit yang menahun itu seseorang, dan seterusnya, menggunakan tiupan pada pimpalan-pimpalan, dan itu biasanya
mengambil mediasi atau media dari apa yang menempel pada tubuh orang yang disihir tersebut, maka hati-hati, yaitu berupa rambut kita, ya, tubuh kita, keringat kita, bahkan foto kita, itu juga bisa menjadi media dari sihir orang yang menyihir kita. Kenapa di sini nafkah, yaitu para wanita tukang sihir, dan laki-laki tukang sihir? Jawabannya dua. Yang pertama, dulu itu tukang sihir itu banyak dari perempuan, dan umumnya tukang sihir itu perempuan dulu, ya. Dulu. Sekarang ini yang laki juga banyak tukang sihir. Dan yang kedua, tukang sihir sama-sama tukang sihir. Tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Ini lebih ampuh tukang sihir perempuan. Ini bukan berarti kita berlindung dari tukang sihir perempuan saja. Kita juga dianjurkan untuk berlindung dari tukang sihir seluruhnya. Kenapa di sini disebutkan secara khusus wanita-wanita tukang sihir? Karena dulu memang pada umumnya perempuan, dan juga pengaruhnya dari sihirnya orang perempuan ini lebih berpengaruh daripada yaitu sihirnya lelaki tukang sihir. Lanjut. ومن شر حاسد إذا حسد والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه الأسباب تحقيق الاستعاذة بالله من شر عقاب غيره ويدخل في محاسن العالم لأنه لا يصبر العين إلا من حاسد شديد الطبع قوي النفس فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشر وعلوما وخصوصا وتدل على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره واستعاذ بالله منه ومن أهله. Selanjutnya kita juga diperintahkan untuk berlindung min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang dengki apabila dia dengki. Siapa orang yang hasid atau orang yang hasad, orang yang dengki itu? Wal hasidu huwal ladzi yuhibbu zawala ni'mati 'anil mahsud. Orang yang hasad itu adalah orang yang ingin hilangnya nikmat dari maksud, dari orang yang dihasadi. Orang yang hasad itu ingin kenikmatan yang ada pada orang yang dihasadi itu hilang dari dirinya, hilang dan tidak ada pada dirinya. Bagaimana caranya? Fayas'a fi zawaliha bima yaqdiru alaihi min al-asbab. Maka dia berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut dari saudaranya tersebut. Bima yaqdiru alaihi min al-asbab, dari kemampuannya. Seluruh kemampuannya yaitu digunakan dari minal asbab, dari sebab-sebab. Gimana caranya? Ini orang hasad. Fakti jahilah isti'adzati billahi min syarrihi. Maka kita dibutuhkan untuk berlindung dari keburukan orang yang hasad tadi. Karena mau berlindung kepada siapa kita? Karena orang yang hasad ini nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu siapa yang hasad kepada kita. Maka tidak ada tempat berlindung selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ibtali aidihi, dan untuk membatalkan itu dayanya. Wa yadkhulu fil hasidi al-ain, masuk di dalam orang yang hasad itu juga orang yang punya potensi ain. Jadi al-ain, orang yang potensi ain, ini bakat Allah. Tidak semua orang itu punya ain, tidak. Tapi al-ain ini adalah orang yang punya potensi ain. Ini ada.
Angkat dulu ya. Coba boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena memang waktunya terbatas, saya selesaikan surah Al-Falaq saja. Jadi surah Nasnya insya Allah dibahas pertemuan berikutnya saja, insya Allah. Jadi tinggal sedikit. Jadi wayadkhulu fil hasidi al-ayyun, masuk dalam kategori orang yang hasad itu adalah al-ayyun, itu orang yang punya potensi ain, ya, mata pandangan jahat. Li'annahu la tasdurul ainu illa min hasidin syarir qaba'i. Karena ain itu, pandangan jahat itu tidak akan muncul, tidak akan mungkin, yaitu muncul illa min hasidin, kecuali dari orang yang hasad syarir qaba'i, yaitu yang tabiatnya atau karakternya itu buruk, hobi nafsi, yang buruk jiwanya. Jadi ain, pandangan jahat itu muncul dari orang yang kasar, yang tabiatnya buruk, yang jiwanya kotor. Wa hadhihi suratu tadammanat al-isti'adzata min jami'i anwa'i syururi umuman wa khususan. Maka surat ini meliputi al-isti'adzah atau memohon perlindungan min jami'i anwa'i syururi, dari seluruh macam-macam keburukan, umuman wa khususan,
secara umum maupun secara khusus. Jadi kalau kita ingin memohon perlindungan secara umum maupun khusus, baca surat ini. Wa dallas ala anna sihra lahu haqiqatun, dan surat ini juga menunjukkan bahwasanya sihir itu memiliki hakikat. Ini juga pernah saya tulis di majalah, bahwasanya sihir itu ada hakikatnya. Jangan sampai kita tidak percaya dengan adanya sihir. Ya, jangan percaya dengan orang yang mengatakan bahwa sihir itu tidak ada hakikatnya, semuanya trik. Ya, memang banyak dukun itu nipu, tukang sihir itu nipu, pakai trik. Tapi nggak semuanya. Banyak juga yang memang hakikatnya sihir, minta yaitu bantuan jin. Jadi sihir itu lahu hakikatun, ada hakikatnya. Yuksha min dororihi, harus dikhawatirkan atau ditakuti dari mudorotnya. Jangan merasa aman, malah nantang-nantang, siapa yang bangun diri saya, apa yang ada kerjaan. Wa yusta'adu billahi minhu, dan dimintai yaitu perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dari sihir tersebut, wa min ahli, dan dari pelakunya. Kita harus minta perlindungan kepada Allah dari yaitu sihir, supaya tidak terkena sihir. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari pelaku sihir. Jadi kita berusaha menjauhi yaitu sebab-sebab terjadinya sihir. Biasanya sihir itu ya banyak muncul dari orang yang hasad terhadap kita. Tapi kalau kita sudah berusaha baik, beramal baik kepada manusia, kita serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu khawatir, ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung. Itulah yang bisa dibahas kepada iman rahimani wa rahmatullah pada kesempatan malam hari ini. Ada sedikit waktu, mungkin ada dari panjenengan yang mau bertanya. Ayat apa itu? Tidak ada yang bertanya. Nah, jadi pertanyaannya, selain surah Al-Falaq ini, apa ada surat lain untuk memohon perlindungan? Nah, ada, yaitu surah An-Nas itu sendiri. Jadi pasangannya Al-Falaq itu adalah An-Nas. Makanya dua surat ini dinamakan Al-Mu'awwidhatain, dua surat perlindungan. Dan di dalam Al-Muwatta Imam Malik, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, jika Rasulullah SAW merasa sakit, beliau membaca surah Al-Falaq, ya, surah Al-Falaq dan An-Nas. Dan dulu sebelum datang surah Al-Falaq dan An-Nas, Nabi SAW berlindung kepada Allah dengan bacaan-bacaan yaitu umum, berlindung kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, intinya berlindung kepada Allah. Namun setelah turun Al-Falaq dan An-Nas ini, Rasulullah SAW mencukupkan, ya, sebagaimana di dalam hadis riwayat Baihaqi dari Abu Sa'id Al-Khudri, diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW semenjak turunnya Al-Falaq dan An-Nas ini, Rasulullah SAW mencukupkan diri dengan Al-Falaq dan An-Nas karena sudah mencakup pada dua surat tersebut, pada ayat-ayat dari surah Al-Falaq dan An-Nas ini perlindungan secara umum.
yaitu perlindungan dari banyak hal, ya, yang kita baca tadi. Belum anasnya tadi, belum anas yang akan kita bahas ya. Sudah kita baca tapi belum kita bahas. Anas ini juga banyak mengandung yaitu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan, yaitu dari gangguan jin dan manusia. Kalau kita mau tambah dengan zikir pagi, maka itu alangkah baiknya. Juga zikir sore hari. Kalau malam hari ini juga sebelum tidur Nabi SAW membiasakan diri membaca 3 kul atau trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu kalau sebelum tidur, ya, kalau karena tidak awal ila firasyihi, Rasulullah SAW itu kalau mau berbaring di tempat berbaringannya, kalau malam hari, beliau itu setiap malam jamaah apa ini, yaitu mengumpulkan 2 telapak tangannya itu manfaat, kemudian itu, ya, kemudian membaca pada Jumat tadi itu, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian diucapkan dari kepala sampai bawah dari yang dijangkau beliau dan dilakukan sebanyak 3 kali. Sehingga kalau ditanya apakah ada perlindungan yang lainnya selain al-falaq, maka ada, yaitu an-nas sendiri yang bisa Qul huwallahu ahad dan zikir-zikir yang lainnya. Namun al-mu'awwidzatain ini sudah sangat mencukupi. Kalau kita umpamanya tidak sempat membaca bacaan yang lainnya, maka al-mu'awwidzatain ini sudah cukup menjadi yaitu bacaan perlindungan. Ini yang lain. Kita sering ditunjukkan di YouTube atau di video itu kan para pekerja itu kan banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, ya. Tapi tadi Pak Ustaz mengatakan khusus dicukupkan dengan hafalan dan An-Nas. Tolong dikasih penjelasan. Terima kasih. Nah, kalau pertanyaannya, kalau kita jumpai para kiai itu banyak membaca dari ayat-ayat Al-Quran, dari surat Al-Quran yang lain, misalnya selain Al-Falaq dan An-Nas. Sementara tadi dijelaskan Al-Falaq dan An-Nas itu sebenarnya cukup, ya, dan Rasulullah banyak membacanya. Terima kasih warahmatullahi. Cukup itu bukan berarti tidak perlu membaca yang lain. Cukup itu bukan berarti tidak boleh membaca surat-surat lain. Cukup itu juga bukan berarti kita yaitu hanya mencukupkan dengan surah Al-Falaq dan An-Nas. Karena kalau kita baca secara lengkap, yaitu hadis-hadis Nabi SAW, anjuran untuk membaca surat yang lain itu banyak, seperti ayat kursi, ya, seperti akhir dari surah Al-Baqarah, seperti Al-Baqarah itu secara umum. Contoh, ya, setan itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang mana di rumah tersebut dibacakan surah Al-Baqarah. Ini di dalam riwayat lain. Jadi ada keutamaan surah-surah yang lain. Dan secara umum Al-Quran itu ada sifat, yaitu obat. Jadi kalau kita umpamanya tidak baca surah Al-Falaq An-Nas itu tidak masalah. Kalau tidak baca Al-Baqarah itu tidak masalah. Asal kita tidak boleh mengkhususkan satu surat yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak boleh menentukan bilangan atau membaca dengan jumlah tertentu yang mana tidak pernah dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Contoh, umpamanya dengan punya kebiasaan atau punya keyakinan bahwasanya
dengan membaca surah Tabarok atau yaitu surah Al-Mulk sebanyak 7 kali, nanti akan ini dan namanya rezekinya lancar. Dan ini adalah satu yang mengada-adakan sampai mengkhususkan, umpamanya untuk pengobatan dengan menentukan jumlah-jumlah tertentu, ada kira-kira dengan jumlah sekian pasti satu. Ini tidak boleh. Kalau dengan sekedar membaca surah itu, ya silahkan baca surah apa saja, itu semuanya adalah syifa, adalah obat. Jadi tidak salah para pemukia itu membaca Al-Quran. Namun yang biasanya dibaca oleh para pemukia itu adalah ayat-ayat pilihan, tidak semuanya. Seperti Al-Baqarah, ya, awal surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah, ya. Terus juga ayat kursi, ya, Al-Falaq, Anas, ya, surah Al-Ikhlas, ya ayyuhal kafirun, surah As-Saffat, surah Al-Jin, pilihan-pilihan yang memang di situ berdasarkan tajribah mereka atau pengalaman mereka kuliah itu banyak hasilnya ketika dibaca surah tersebut. Ini tidak masalah, asal tidak mengkhususkan apa yang tidak pernah dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Yang lainnya di lain yang waktu Mas Julian disampaikan tadi, tapi ketika kita dalam perjalanan kemudian kita baca dengan apa dan juga kesenangan atau berlindung dari hal yang dulu, atau ketika ada juga yang melakukan misalnya dosa itu yang saya dua surat ini, apakah itu termasuk tegas atau dibolehkan? Nah, kalau itu dibolehkan, ya, dibolehkan, yaitu membaca surah Al-Falaq dan Anas ini kapanpun, ya, dimanapun, asal di tempat yang baik dan di waktu yang baik. Ya. Di tempat yang baik itu aman dari najis kotoran, seperti kamar mandi, tempat sampah, itu tidak boleh. Ya. Di waktu yang tidak baik, ada waktu tidak baik, itu tidak baik. Baca surah Al-Falaq dan Anas ketika rukuk dan sujud boleh. Boleh. Rukuk dan sujud dilarang membaca Al-Quran, meskipun baca Al-Quran itu baik, tapi salah tempat. Selain itu silakan, asal kita itu diri kita, amalan kita sendiri, tidak diajarkan orang lain. Makanya kita punya kebiasaan sholat duha membaca Al-Falaq dan Anas. Silakan, itu kebiasaan jenengan. Jangan diajarkan orang lain. Lalu jenengan ajarkan ke anak, jenengan umpamanya kalau sholat duha bagus Al-Falaq dan Anas, itu salah. Jadi kalau amalia yang sifatnya rutin dan kita cocok dengan surat tersebut, silakan diamalkan, tapi jangan yaitu diajarkan kepada orang lain. Dikhawatirkan orang lain yang kita ajarkan tersebut itu menganggap itu adalah sunnah, padahal tidak ada sunnahnya. Ya. Kenapa kok boleh? Karena memang tidak ada larangan. Karena memang membaca yaitu Al-Falaq dan Anas di sholat sunnah itu tidak masalah. Jadi itu adalah bagian dari Al-Quran. Jadi kita boleh membaca Al-Quran, dan salah satunya adalah Al-Falaq dan Anas. Bahkan di yaitu kalangan sahabat ketika ada yaitu imam dari Masjid Kuba itu mengimami sholatnya, rakaat pertama, rakaat kedua kulhu, diawali dengan kulhu lalu baca surat yang lain. Jadi diawali dengan kulhu, membiasakan diri dengan kulhu. Ya ini adalah kecintaannya dia terhadap surah Al-Ikhlas, tapi tidak menjadikannya
syariat. Dan ini ditakrir oleh Nabi Muhammad SAW yang tahu sifat Rahman. Katanya si imamnya, kenapa kau selalu baca surat ini? Karena pada surah Al-Ikhlas ini ada sifat Rahman, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya suka untuk membaca berulang-ulang. Ya, silakan. Ya. Tapi bukan kalau kita tidak boleh sekali-kali mengajarkan kepada orang lain untuk harus membaca surat ini dengan bilangan sekian, ya, sampai ada dalil, ya, sampai ada dalil. Baru itu yang lainnya cukup ada lagi. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk panjenengan semua para dunia. Amin. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertemukan lagi pada pertemuan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la